Dengan perlahan-lahan saya ngobrol-ngobrol sama temen kerja nih, ada nih teman kerja. Coba Bu, dilihat rumah itu gitu. Emang apa rumah itu ya? Namanya orang bodoh ya, kita kan nggak tahu. Ini kok nambah kesininya, nambah kesininya. Rumah ini kayak panas. Terus pengennya ribut aja tuh keluarga. Yang kerja aja sering ribut berantem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir, di depan kalian sudah ada Mbak Ani. Kedua kalinya Mbak Ani ini membagikan kisah di channel kami. Assalamualaikum Mbak. Gimana kabar nih? Alhamdulillah. Puasa nggak? Puasa kalau siang. Puasa kalau siang. Iya, Kalau malam? nggak Oh puasa. iya bener. Nah, kesibukan apa nih Mbak untuk saat ini? Untuk saat ini ngurusin anak-anak aja. Masih ngurusin anak-anak. Kisah apa sih Mbak yang mau Mbak Ani bagikan di kisah musafir ini? Kita usaha persaingan Persaingan usaha. Itu di tahun berapa Mbak? tahun 2016. Di tahun 2016. Jangan kemana-mana, tetap di kisah musafir. Jadi awal tahun 2016 saya punya kerjaan dari pabrik. Awalnya saya kerja di pabrik ya. Kerja di pabrik tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 2012. Saya kerja saya kerja hampir 2 tahun nih. Punya anak kecil. Wah, anak saya yang bungsu itu umur berapa ya? Kalau nggak salah umur 2 tahun. Nah, bos ini nawarin kepala mandornya lah ya, nawarin siapa yang mau kerja di rumah. Kerjaannya dibawa ke rumah gitu ya. Ya saya nunjukkan jari. Ya udah saya ikut. Ya udah suruh nyari karyawan rumahan untuk kerja di rumah. Soal ibu-ibu gitu. Ya ibu-ibu kalau mau bapak-bapak juga nggak apa-apa ya, mau siapa aja lah monggo gitu. Ya penting jangan di bawah umur. Nah, akhirnya kelang berapa saya udah kerja di gudang, saya pulang, saya dikirim barangnya itu dari pabrik itu ke rumah sekitar seminggu lah saya nunggu dikirim bahan dari pabrik. Jadi itu tuh kerjaan dari pabrik. Mbak Ani itu ditunjuk atau mengajukan diri? Mengajukan diri Mengajukan diri. karena mandor itu kan nanya siapa yang mau mengerjakan di rumah. Nah, kan saya mikir nih, saya kalau kerja di rumah kan bisa menyambi gitu ya, menyambi ngurus anak, ngurus rumah ya, menghasilkan duit gitu. Nah, ya udah saya mengunjukkan diri. Ya, saya mau Pak, kata saya kerja di rumah. Sekali ya kalau bisa harus bisa nyari karyawan yang banyak Bu, biar bisa menghasilkan hasil yang lebih banyak juga gitu. Teman-teman, karena ada air turun dari langit, kalau nggak salah itu namanya hujan, jadi kita agak masuk ke area yang tidak kena air ya Mbak ya. Gak kena Nah, Mbak Ani, jadi Mbak Ani dengan mengajukan diri untuk menerima karyawan-karyawan yang bisa dibawa di rumah, kerjaan dari kantor dibawa ke rumah, biar tadi ya bisa mengurus anak, bisa juga berbagi dengan tetangga sekitar gitu ya. Nah, perjalanan berapa bulan itu Mbak? udah lama lah sejalannya sekitar sampai 2002 kemarin. 2022. Awalnya kan panggil bapak-bapak ibu-ibu kan kerja. Pokoknya sekitar dapat ke saya karyawan berapa ya? 10 ya. Ya Karyawan. itu suami istri yang kerja itu. Lancar kerjaan tiap hari kita kirim dari pabrik ke rumah. Soalnya aturan kita seharinya biasa kita dikirimnya 100, jadi kita seharinya bisa dikirim 200. Yang target kita sama perusahaan harus dapat sekian gitu. Aturan kita ditargetinnya 100 jadi 200. Dengan meningkatnya kita hasil,
punya kawan nih. Kawan ini yang biasanya kita kerja jadi teman sahabat, teman ini di belakang rumah. Beda lah ya, beda jauh lah temennya. Pokoknya beda ngampung lah ya. Cuman kita istilahnya kate kerjaan satu sama. Dia jarang dikirim karena dia yang ditargetin tidak menuntui hasil. Oh, tidak sesuai hasil. Ya, tidak sesuai hasil, tapi yang banyak dikirim ke tempat kaya. Dia tidak. Jadi disitulah dia nambah kesininya, dia agak iri gitu sama saya. Agak beda. Agak beda lah. Perubahan. Yang tadinya akrab, tadinya ngobrol, tadinya ini, cuman dia bawanya agak sipe gitu. Sipe itu tuh kurang seneng gitu loh, liatnya nggak seneng gitu, mukanya jutek. Nah, misalnya yang tadinya dia nyapa, mau kemana bu? Gitu kan, ini kayaknya ngeliat kita aja kayak mana tatapannya gitu beda. Tapi kok beda sih, kata saya, ada apa bu sama saya? Ya enggak, aku sombong amat, kan biasanya gitu kan aku mah. Cuman setelah dia berubah, ih sekarang lancar ya, dia nyindir gitu ya, ih lancar kirimannya. Ya alhamdulillah lah, rezeki anak soleh kataku kan. Iya. Di situ dia lama-lama kok lain berubah pikirannya. Selang berapa hari, berapa bulan kemudian, dia tuh nambah nggak pernah negor saya gitu. Anehnya di situ. Pernah negor saya, nggak pernah ini, ngilang. Setelah saya nanya, kemana sih Ibu Tuti itu kok nggak pernah ngeliat, kata saya. Teman saya yang biasa dikirim tuh. Selang udah berapa bulan dia nggak pernah kelihatan. Nanya sama tetangganya, teman-temanku yang lain. Dia bilangnya pergi ke Jawa. Oh, emang dia kerja tak? Saya tanya di Jawa, dia jawab. Enggak sih, dia nggak kerja, cuman dia katanya ada keluarganya, ada urusan, dia bilang. Ya, oke lah ya, memang kita nggak mau urusan lah, yang kita fokusin sama kerjaan doang. Pulang dia situ, berapa bulan kemudian, hampir setahun lah ya, dia pulang lagi ke Lampung. Dia pulang ke Lampung tuh kok beda gitu. Tuh, beda sama aku, beda sama teman-teman, sama anak-anak lah, sama pihak kerja gitu. Sekitar dia kerja beda. Kok ini orang beda ya, kataku. Kenapa, kata. Ya dia, mau ikut kerja nggak, katanya, sama saya. Kata saya, kan saya nawarin jasa ya, namanya temen kak, kita berbaik hati ceritanya. Nggak taunya dia enggak lah, kan situ ya lagi sayang bos, bahasanya mah itu kan disayang bos, jadi ya udah lanjutin aja kerjanya. Oke lah, kok gitu sih bahasanya, nggak enak amat gue denger, kata kan. Ya apa-apa sih, orang kita kan temen loh, biasa aja, orang ngomong juga biasa aja seperti ini. Iya, gitu. Ya biasanya kan aura rumah itu adem, biasa tentram nih. Terus juga masalah kerjaannya biasanya rame, Pacar. karyawan tuh rajin pada masuk kerja. Ini kok nambah kesininya, rumah ini kayak panas, terus pengennya ribut aja tuh keluarga, yang kerja aja sering ribut berantem. Ada apa gitu ya, pikir saya ya mungkin bawaannya, namanya orang rumah tangga, ibu-ibu bekerja kan, ya pikiran punya masing-masing ya. Pak taunya ya kesininya kok tiap hari begini gitu, ada perubahan aneh lah ya. Kerjaan ketunda-tunda, yang aturan kita ditargetin 200 jadi 100, wujudnya aturan kita sehari habis jadi nggak habis gitu. Nah, di rumah juga yang tadinya adem ayem, nggak ada masalah, ya ini ada aja masalah kecil pun jadi besar. Ya aduh, makanya kan aku bingung. Dengan perlahan-lahan saya ngobrol-ngobrol sama temen kerja nih, ada yang temen kerja. Coba bu, dilihat rumah itu gitu. Emang apa rumah itu ya, namanya orang bodoh ya, kita kan nggak tahu. Emang ada apa rumah itu mau dilihat ya, rumah itu adem-adem aja, biasa dengan bahasa saya canda. Ya kak saya, dapat tahu bu, ada orang yang nggak seneng. Ya misalnya kita mah cuman ini aja ikhtiar, katanya kita tanya-tanya aja sama orang yang pintar, jangan sama dukun katanya ya, sama kiai kayak kita tanya rumah itu kakurnya ada apa. Ya kataku, ya nantilah kataku, nunggu ada senggang waktunya kita libur kerja ini baru kita tanya, kata. Setelah berikut berapa bulan, berapa hari kemudian kita jalanin,
kok nambah nggak enak nih suasana rumah, kerjaan, teman-teman kerja kok nggak kayak awal gitu. Oke lah, ya udah yuk, dengan penasaran hati nih, ya udah yuk kita jalanin aja kita ke sana. Emang situ tahu, kalau saya kan nggak tahu. Ya udah Bu, nanti saya antar. Jauh nggak dari lokasi rumah ini? Kata, ya lumayan lah, nanti saya antar katanya. Ya udah oke lah. Nanti siang kita OTW katanya kan. Berangkat tuh saya Van. Halang saya udah berangkat ke sana, saya tanya jauh juga sih, jauh antara berapa kilo lah ke rumah Kiai. Senanyain itu, permisi lah ya, salim lah, silaturahmi lah istilahnya, nanya-nanya kok ada apa. Oke, namanya kita pendatang, dia nggak tahu sama ada apa, pengen nanya aja Pak, ya ke sini niatnya baik, mau silaturahmi apa, pengen ya ngobrol bla 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 bla, pengen istilahnya pengen bertanya masalah rumah kok ada kelainan, yang tadinya rame, yang kerjanya begini ya, kok nambah kesininya nggak ada awak karyawan kerja, penghasilannya yang tadinya 100 jadi 50%. Terus suasana rumah pun beda kata Mbak. Boleh saya konsultasi sih Pak, kenapa rumah itu gitu kan, saya tanya sama Pak Ustadz itu ya, Anda bauthan ya, coba nanti saya lihat katanya, ya ditanya-tanya ya, cuman ya dilihat, cuman ya udah dilihat diritim katanya sama bapaknya, cuman dikasih air itu ya katanya cuma ngelilingin rumah itu. Selang cuman berapa hari ya tetap aja suasana masih nggak ada perubahan. Ya berapa hari kemudian saya ini cuma nggak ada perubahan tuh rumah, nggak ada perubahan. Sebulan kemudian saya pikirnya, kata orang-orang 40 hari kali ya air kayak gitu, ntar lagi ya cuma perubahan kerjaan, nggak ada perubahan, tetap aja karyawan nambah nggak ada, rumah itu nambah ini, target kita nambah menurun, rumah nambah acak-acakan. Nah, penasaran ya, kita diajak lagi nih sama kawan. Ya udah ke sana katanya. Panggil orang pintar, saya bawa ke rumah. Nggak taunya dibawa ke rumah di Terawang. Katanya sih bahasanya mah di Terawang lah ya, namanya orang awam nggak tahu cerita kita begitu. Rumah ini kayaknya ada yang nuni. Terawang lah. Pulang berapa hari diwiritin, di ngajiin sama yang orang pintar ini. Katanya ya ada penghuninya. Dibikin. Nggak yakin nih kita, ya orang kita kan nggak pernah, setidaknya kita nggak pernah buat jahat ya buat orang kita mah ya. Cuman namanya usaha ya ada aja sih orang nggak senengnya mah. Kosnya kita keliling-keliling, kita nggak ada perubahan ya. Asalnya orang pinter tuh ya di telan seminggu dililitin, diapain, katanya ini ada yang ngirim. Ya nggak yakin ya tah, saya bertanya bener tah siapa yang ngirim. Cuma ya yang orang pintarnya nggak ngasih tahu itu siapa. Cuman itu emang katanya ada yang menampakkan, katanya sih seperti model Gondoruo ya katanya. Satu mukanya 11 katanya, yang satu kayak muka kuda. Cuma ya nggak yakin nih saya ya, orang saya nggak tahu. Cuma perbedaannya emang rumah itu beda, karyawan nggak ada. Itu aja yang kita bikin yakinnya. Oke lah kataku, kita ambil positifnya aja. Waktu giliran berjalannya waktu, saya nanya sama orang pintar tuh ya, emang ini ada yang ngirim kata orang. Istilahnya orang 3 yang ngirim. Kawan tadinya nggak mau cerita orang pintar tuh, jadi ya ujungnya cerita. Apa ya? Musuh dalam selimut gitu. Iya tah. Saya nanya, ya tah aja terusnya bahasanya. Ya tah katanya. Iya Mbak, ini musuh dalam selimut, kawan sendiri kata orang pintar. Selang berapa bulan kita udah habis didatengin orang pintar, kita jalan dengan apa adanya nih, pekerjaan, karyawan kan, rumah itu kita jalanin apa adanya ya, tetap kita sholatin, kita wirid, kita ngajiin lah apa yang disuruh orang pintar nih. Ya alhamdulillah ada perubahan sedikit-sedikit, yang kerja mah jojok kerja enggak ada. Cuman selang berapa malam itu saya tidur dimimpiin. Mimpiin sosok
Sosok itu kok kayak mana ya? Kayak laki, besar tinggi ya. Oke. Besar tinggi, rambutnya gondrong ya. Cuman itu yang satu itu katanya mah tiga tiga ini ya, tiga makhluk. Ah, Yang satu mukanya separoh. Nah, yang satu gondrong katanya. Nah, yang di belakang rumah itu katanya seperti muka kuda. Nah, tuh katanya ceritanya. Ya, ya aku percaya aja lah kalau ya istilah ya. Mungkin ya udah emang kejadiannya seperti itu ya percaya aja lah ya. Namanya Orang ikhtiar ya. kita ikhtiar udah sana sini ya. Insya Allah dari situnya ya. Alhamdulillah sih. Ini Nah, Mbak, eh berarti tiga sosok itu pun hadir di dalam mimpinya Mbak Ani ya. hadir. Jadi dari situlah Mbak Ani Baru percaya. Baru percaya kalau itu memang dikirim. Makanya tadinya nggak percaya kan dalam mimpi itu saya baru yakin. Oh, aku dimimpiin seperti ini. Tuh. dan sampai sekarang gimana Mbak? Alhamdulillah sih. Dari kita udah panggil orang pintar itu, alhamdulillah ada perubahan. Rumah itu nyaman, karyawan tuh kembali lagi kerja ya seperti semula, seperti semuanya. Tadinya kan sepi, rumah itu nggak aman. Nah, katanya Mbak Ani ini mempunyai keahlian bisa mijit juga. Nah, Mbak Ani lebih fokus kemana? Ke anak kecil kah? Atau ke perempuan kah? Atau ke semua jenis gitu, jenis kelamin? Kalau ikan kita nolong ikan nilai tala ya semua jenis. Cuma kita fokusnya ke anak-anak atau ibu-ibu. Ke Kalau anak-anak, ada lagi ya istilahnya ada gimana ya kan? jaga-jaga. Ada kan moving. Iya, jaga-jaga ya. Jaga. Nah, buat teman-teman kisah musafir yang di area Bandar Lampung nih, kalau punya anak yang sakit, bisa lah datang-datang ke rumah Mbak Ani gitu kan. Ya Mbak ya? Boleh kan? Boleh. Nanti kalau pengen tanya-tanya tinggal chat aja di deskripsi itu ada nomor admin Kisah Musafir. Kalau mau tanya-tanya alamat Mbak Ani, tanya-tanya apa kek silakan teman-teman tinggal chat atau kirim email ke Kisah Musafir aja. Nah, Mbak, balik aja ke kisah. Nah, setelah itu Mbak Ani udah nih semula kan usaha, ya kan? Nah, apa sih yang terjadi sama kawan Mbak Ani yang ngirim itu? Ya perubahannya dia nambah kesininya rumah dijual. Nambah sini rumahnya apa jual, dia ngontrak, kerjaan nggak ada, lakinya pergi. Jadi ya istilahnya udah hancur-hancuran buat dia. Karena dia sirik sama kita. Oke Mbak Ani, terima kasih atas kisah yang Mbak Ani bagikan di Kisah Musafir. Mbak, ada nggak pesan-pesan moral buat teman-teman musafir? Yang nanam tak bertua itu pasti ada. Hukum tabur tua itu ada. Pasti ada. Kitanya dia yang nanam, dia juga yang ngambil. Nah, dia juga yang menuai ya. Ayo. Kita mah Kita mah jalanin aja dengan apa adanya. dan bersyukur ya Pak. Bersyukur dengan ikhlas sabar. Oke, buat teman-teman musafir yang berada di area Bandar Lampung, barangkali mau membagikan kisah-kisah pengalaman pribadinya, bisa mengirimkan email ataupun chat di admin kami yang ada di deskripsi setiap video yang tayang. Terima kasih Mbak Ani. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kisah Bandar Lampung. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.